Ya, kita lanjutkan kembali berdialog. Saya ke Bung Jufri. Bung Jufri, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu jelang putaran kedua nanti agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan, baik itu dari etika penyelenggara, kemudian dari masing-masing paslon? Ya, kami di Bawaslu itu ada dua metode, strategi yang kita lakukan. Pertama adalah melakukan pencegahan. Melakukan pencegahan itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada tim paslon nomor 2, nomor 3, atau siapapun pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ini agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada ini. Tetapi apabila kita sudah melakukan pencegahan, sudah mengingatkan, pasti tidak terjadi pelanggaran, maka tentu akan kami melakukan penindakan. Nah, penindakan itu dilakukan untuk melakukan klarifikasi, kemudian memutuskan apakah itu merupakan suatu pelanggaran atau bukan. Nah, ini kita lakukan bahwa kalau kita mengaca pada putaran pertama, itu ada beberapa potensi-potensi pelanggaran yang terjadi dan terjadi pada putaran pertama. Maka dari itu, berkaca dari itu, maka kami selalu mengingatkan khususnya kepada incumbent ya, untuk tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara dalam kegiatan-kegiatan kampanye. Ya, begitu juga kepada paslon nomor 3, ya, untuk tidak memanfaatkan ya kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, tapi dilakukan. Ya. Karena selama ini kemarin saja belum kampanye dimulai, tapi kedua pasangan calon ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang dianggap itu kegiatan kampanye. Seperti pemasangan alat peraga kampanye yang seharusnya tidak boleh. Di dalam putaran kedua ini tidak ada lagi pemasangan alat peraga kampanye. Tapi yang terjadi banyaknya spanduk-spanduk yang kelihatan di jalan-jalan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh kedua pasangan calon. Baik, saya ke Pak Sumarno, jika demikian apakah kemudian langkah-langkah yang diatur oleh KPU DKI Jakarta untuk tetap menjaga netralitas? Ya, Jakarta ini seperti rumah kaca, Mas. Ya, kita mau berada dimanapun, dari sudut pandang manapun, itu akan kelihatan dengan mudah. Jadi kalau kemudian penyelenggara itu kemudian tidak netral, dia tidak profesional, tidak berintegritas, dengan sangat mudah diawasi oleh siapapun, bukan hanya Badan Pengawas Pemilu, tapi juga masyarakat, tim pasangan calon, dan media dan sebagainya, itu akan melakukan pengawasan. Nah, oleh karena itu, kami memastikan bahwa penyelenggara Pilkada DKI, KPU DKI beserta jajarannya, itu memegang teguh 3 hal, soal integritas, netralitas, dan profesionalitas. Oleh karena itu kemudian kami butuh bantuan, kami butuh dengan tim pasangan calon untuk mengontrol, untuk mengawasi, untuk memberikan masukan, biar kemudian 3 komitmen itu kemudian bisa dilaksanakan, dan ini berkorelasi pada peningkatan kualitas pilkada kita di putaran kedua. Itulah sebabnya kami berdialog dengan tim paslon, dengan Badan Pengawas Pemilu, dengan masyarakat, dengan para ahli untuk peningkatan kualitas itu. Baik, utang satu berarti ini. Jika kemudian ada undangan dari paslon nomor 3 untuk melakukan sosialisasi dalam format yang sama, akan hadir ya? Insya Allah kami akan hadir. Kalau hujan saya bawa payung untuk menghadiri undangan itu. Tapi kan Pak Sumarno harusnya nggak hadir gitu loh. Karena kenapa? Waktu di Borobudur aja Pak Sumarno ditinggalkan oleh Ahok gitu kan. Itu kan menurut saya sebuah pelecehan gitu loh Pak. Bapak ini pejabat negara gitu loh. Satu itu. Kedua, Bapak terus diundang hadir. Harusnya enggak. Kehormatan itu paling tinggi Pak. Ya, karena kehormatan itu Bapak bisa di atas segala-galanya. Tapi kalau misalnya Bapak dilecehkan dengan cara ditinggalkan pada saat di Hotel Borobudur, itu kehormatan Bapak udah diabaikan oleh pasangan calon nomor 2 yaitu Pak Ahok dan Pak Jarot. Seharusnya Bapak nggak perlu hadir Pak. Ya, kami tidak merasa dilecehkan. Kami melihat, karena gini Pak, dalam kode etik pasal independensi KPU di situ, bahwa KPU memang tidak terpengaruh dengan sikap siapapun. Pak, dalam kode etik ya, pasal 13 ini dicantumkan dari huruf A sampai huruf I. Bapak boleh merasa tidak, tapi nanti DKPP yang mengadili Bapak. Dengan DKPP yang mengadili Bapak, baru ketahuan Bapak itu bersalah melakukan pelanggaran kode etik atau tidak, gitu loh. Jadi Bapak boleh bilang tidak merasa bersalah, tapi kami merasa ada masalah, makanya kami laporkan gitu. Dan Pak Jimli tadi di sebuah stasiun TV sudah bilang, adanya laporan masyarakat yang masuk ke dalam DKPP menunjukkan bahwa ada masalah gitu loh. Sehingga masalah ini nanti akan diminta keterangan oleh DKPP dari kedua belah pihak, dari pengadu dan dari teradu. Nah, nanti akan diuji di sidang DKPP. Kita tunggu prosesnya. Untuk itu Bung Kris, saya terakhir ke Kang Heri. Kang Heri, jika demikian bagaimana prediksi Anda? Liarnya persepsi, kemudian opini publik, ataupun gimmick politik yang akan dimainkan masing-masing pasangan calon dalam putaran kedua ke depan?
Ya, tensi politik saya sudah menyatakan 2 segmen sebelumnya tensi makin tinggi karena ini kan head to head ya, head to head lalu kemudian persaingan perolehan suara dari pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3 itu tidak besar ya, hanya 42 dan 39. Ini menurut saya juga balapannya akan semakin kenjang sehingga semua instrumen akan coba dimainkan oleh tim sukses untuk meraih kemenangan. Nah, tinggal lagi saya kira penyelenggara pemilu memang betul-betul harus menunjukkan, dan itu sangat disadari oleh Pak Sumano dan kawan-kawan. Tadi sudah disampaikan bahwa Jakarta ini seperti rumah kaca, semua dilakukan itu akan terlihat. Saya kira memang pada prinsipnya ya tetap harus memegang teguh agar supaya kedua pasangan calon itu tidak kemudian memanfaatkan KPU ini untuk kepentingan kelompok mereka, lalu kemudian saling curiga. Kalau ini berlanjut, saya kira juga akan merugikan KPU. Kalau didorong-dorong terus, kan ini akta, lalu kemudian besok ada lagi yang melaporkan, saya kira juga polemiknya berkepanjangan, dan ini juga menurut saya juga akan mencoreng, walaupun nanti apapun keputusan DKPP, tetap saja nanti ini akan terus dimainkan, lalu kemudian kalau nanti pasangan nomor urut 2 menang, pasangan urut 3 tidak puas, kalau sebaliknya juga nomor 3 menang, pasangan nomor urut 2 ini akan ada tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada KPU. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir dalam Talk to Ainus malam ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bung Kris, terima kasih Bung Butuh, terima kasih Kang Ferry. Di lain kesempatan kita akan tambahkan waktu untuk Anda. Terima kasih Pak Sumarno, terima kasih Kang Heri, dan juga terima kasih Pak Jufri. Dan pemirsa, mari kita sama-sama untuk mengawasi jalannya pesta demokrasi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Karena mengutip seorang presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya Abraham Silaban undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.